Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B, Ahmad Jubaidi Channel. Semoga menginspirasi, semoga bisa memberikan pencerahan. Kali ini Pak B akan berbagi, kalau belum kenal adalah Ahmad Jubaidi. Pak B Channel adalah seorang guru dan juga petani. Akan berbagi cerita, akan berbagi pengalaman sesuai dengan pengalaman Pak B dan juga kesehariannya. Oke, tentang panduan teknis cara budidaya terong hijau. Panduan teknis budidaya terong hijau mungkin Pak mudah ya, tapi panduannya yang tadi itu adalah perlu diperhatikan dasarnya. Jadi bagi yang pemula, bagi yang mau belajar berwirausaha, bagi yang mau menekuni di bidang pertanian itu perlu dasar yang benar. Jangan dasar jari-jari atau dasar yang meniru-meniru. Itu bagus tapi ya ditiru juga dengan yang benar. Oke, mari kita mulai panduan teknis cara budidaya terong hijau. Sekarang yang mana syarat tumbuhnya? Syarat tumbuh terong itu adalah bisa hidup di 0 sampai 1200 meter di atas permukaan laut. Suhu optimum 18 derajat sampai 25 derajat Celcius. pH menginginkan pH 5 sampai 6. Sehingga agak asam sedikit ya. Terus panen buah itu nanti akan 3,5 bulan setelah tanam. Jadi terong itu tapi begitu panen itu terus menerus akan panen, tidak seperti kacang, tidak seperti padi, jagung kan sekali panen selesai. Oke, yang pertama adalah persiapan lahan. Persiapan lahan itu seperti biasa, itu mudahnya dibajak atau dicangkul, lalu digenangi terus digemburkan. Digenangi untuk apa? Untuk membunuh atau membebaskan bibit-bibit penyakit untuk tidak menyerang. Digenangi, biasanya ada juga yang dibajak terus dibiarkan nanti buat bedengan dan sebagainya. Dikasih pupuk dasar 15 kilo per 10 meter persegi atau 1,5 ton per 1000 meter persegi. Dikasih dolomit untuk mempertahankan agar agak netral karena mendekati netral 5 sampai 6 ya. Terus dikasih pupuk setiap tanamannya, dikasih pupuk untuk pupuk dasarnya TSP atau SP36 plus KCL misalnya. Yang kedua adalah pembibitan. Pembibitan di polybag kecil-kecil juga bisa membuat sendiri, bisa juga beli di tempat yang terpercaya, yang sudah terkenal, yang sudah terpercaya, banyak orang yang beli di situ. Oke ya, itu atau disemai di bedengan, ada juga bisa disemai di bedengan nanti dicabuti untuk ditanam. Masing-masing punya kelebihan dan punya kekurangan. Kalau semai di bedengan membutuhkan sedikit dana, cuma disemai aja dicabuti. Kalau menggunakan polybag kan membutuhkan beberapa cara, tapi kelebihannya kan kalau ditanam di tempat yang hidup langsung sudah hidup. Itu adalah polybag yang segitu ya. Oke. Terus yang kedua pembibitan adalah penanaman. Penanaman ditanam 25 hari setelah semai atau 30 hari ya. 25 sampai 30 hari setelah semai. Di polybag kecil. Jaraknya adalah 75 cm kali 75 cm. Itu rekomendasinya. Boleh lebih kalau misalnya performan terongnya itu besar-besar, atau boleh sedikit dikurangi kalau performan terongnya kecil-kecil. Performan tumbuhnya atau tubuh batangnya itu. Oke. Nah, setelah ditanam, pemeliharaan sekarang. Pemeliharaan adalah satu pengairan, dilep karena terong membutuhkan air yang agak banyak. Terus pengajiran, karena ada terong yang diajir. Karena ada beberapa yang dibiarkan banyak sehingga apalagi performan buahnya besar-besar. Nanti tidak kuat menyangga buahnya. Terus pemupukan lanjutan itu juga NPK, bisa pakai kocor, dibenamkan atau bisa disemprot melalui pupuk daun. Itu seperti itu ya. Terus penyulaman itu sebaiknya 1 minggu sampai 1 bulan.
Jadi segera disulam biar apa? Biar pertumbuhannya nanti merata. Biar apa? Biar nanti pada saat panennya juga berurutan. Terus pemangkasan. Nah, kenapa dipangkas? Karena dia mungkin hanya disisakan terong-terong yang akan dipelihara. Misalnya untuk buah yang mau dipelihara ini adalah disisakan 5 misalnya. Yang lainnya dihilangkan. Selain mempercepat pembesaran buah, juga akan mempertahankan sirkulasi udara dengan baik. Tuh, pemangkasan digunakan memangkas menggunakan gunting stek ya. Kalau pakai tangan ya sakit ya. Atau gunting kalau masih kecil-kecil. Terus penyiangan gulma. Nah, itu jelas penyiangan gulma itu karena apa? Karena kalau ini tidak, kalau misalnya menggunakan mulsa silahkan, kalau nggak pakai mulsa biasanya gulmanya agak banyak. Ada beberapa petani yang kreatif, saya Pak Belia itu di bawahnya dikasih ketela rambat, sehingga ketela rambat itu mengurangi pertumbuhan gulma. Oke. Terus penanggulangan hama. Nah, itu hama terong itu adalah kumbang daun, ada kutu daun, ada tungau, ada ulat tanah, ulat gerayak, dan ulat buah. Itu adalah hama pada tanaman terong. Tuh, itu hamanya. Terus penyakit terong, layu bakteri itu yang paling banyak. Layu itu yang paling begitu sudah besar itu terus tiba-tiba layu semua. Busuk buah, bercak daun, antraknosa, terus busuk leher akar, terus rebah semai. Ya, itu adalah macam-macam penyakit pada terong. Jadi ada hama dan ada penyakitnya. Bagaimana cara pengendalian hama dan penyakit? Nah, pengendalian sebenarnya kan mulai dari preventif, lagi-lagi preventif dan kuratif. Preventif itu jauh lebih bagus. Karena apa? Karena satu, itu lebih, karena pada saat budidayanya itu mempersiapkan tanaman terong itu untuk tumbuh dengan baik, bernas, sehat, dan tahan terhadap penyakit. Selain varietasnya sudah tahan terhadap penyakit, tapi cara budidayanya itu bagus, berarti nanti akan lebih menghasilkan. Satu, olah tanah dengan baik. Misalnya pupuk kandangnya harus matang, dikasih fungisida, udah ya, terus dikasih pupuk dasar NPK yang cukup. Itu adalah setelah diolah tanah dengan baik seperti itu, dikasih pupuk dan sebagainya. Terus menanam serempak. Nah, menanam serempak itu begitu ada yang mati berarti segera disulam. Itu kan teknisnya seperti itu. Terus penyiangan intensif dan bersihkan gulma. Karena ada juga gulma itu sebagai inang dari hama dan penyakit. Nah, makanya gulmanya dihilangkan kan seperti itu. Terus pergiliran tanaman. Pergiliran tanaman itu jangan terus terong, jangan ya terong nanti kacang, atau nanti terong nanti bisa bahkan terong nanti padi, nanti apa saja. Sehingga apa? Sehingga unsur hara di situ itu bisa tetap tercukupi dan bibit penyakitnya akan mati ketika pergantian jenis tanaman yang lain. Karena ketika menyerang terong kan belum tentu dia terus menyerang kacang kan gitu, sehingga nanti diharapkan hamanya itu tidak ada atau penyakitnya tidak ada. Itu kalau sudah seperti itu sudah dilakukan pengendalian seperti itu secara preventif, tetap masih ada hama dan penyakitnya, saatnya penggunaan ada dua, yaitu manual dan kimiawi. Manual misalnya ulatnya diambili, kalau berani diambili semua dibunuh ya kalau manual. Kalau ada terjadi kena busuk dipotong mungkin daunnya atau buahnya diambil, dikubur atau dibuang yang jauh. Itu manual atau fisik ya. Kalau kimiawi ya silakan dengan sistemik dan juga kontak, bisa dikombin, dicampur sama perekat. Terutama perekat itu pada saat musim hujan. Sehingga apa? Sehingga akan bertahan lama untuk segera mengatasi hama dan penyakit pada terong tersebut, sehingga budidayanya menjadi bagus dan hasilnya berlimpah. Oke. Oh ya, jangan lupa kalau ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Tekan tombol like, subscribe, dan komen biar Pak B semangat berbagi pengalaman dan berbagi ilmu kepada Anda semua. Yang terakhir yang ditunggu-tunggu adalah panen. Panen menggunakan gunting stek. Dagingnya sudah keras, warna ada mengkilat, ukurannya sedang. Jangan yang besar banget. Yang besar banget nanti udah
terlalu kematangan, biasanya digunakan untuk benih biasanya. Oke ya, itu panen. Semoga panduan teknis ini bermanfaat, semoga menginspirasi. Oke, saya Pak B yakinkan lagi, jangan lupa tekan like, subscribe, dan komen. Dan semua itu gratis, agar Pak B semangat berbagi konten-konten positif. Dan juga bisa melihat seputar tanaman yang lain, karena Pak B share konten tentang budidaya, seputar pertanian, seputar perkebunan, ada juga investasi, menabung, dan juga keuangan. Ada di semuanya terangkum di Ahmad Yubedi Channel. Oke, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.